lanjut jadi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami, kelompok 21. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Di sini perkenalan dulu. Yang pertama ada Muhammad Rafif Al-Mufid dengan NIM akhir 020. Ada Muhammad Imam Rafli Siregar dengan NIM akhir 021. Ada Maulana Aziz Pratama dengan NIM akhir 024. Ada Tubagus Kholfi dengan NIM akhir 026. Dan ada Lukas Zarenta dengan NIM akhir 042. Lalu di sini kami akan membahas 5 topik penting, yaitu pengantar dan definisi aljabar boolean, ekspresi boolean, fungsi boolean dan bentuk kanonik, rangkaian logika dan penyederhanaan fungsi, lalu yang terakhir aplikasi dan perancangan rangkaian boolean. Yang pertama adalah pengantar dan definisi aljabar boolean. Sejarah singkat dari aljabar boolean yaitu pertama kali diperkenalkan oleh George Boole pada tahun 1854 dalam bukunya yaitu The Laws of Thought. Dalam buku ini, Boole mengembangkan aturan-aturan dasar logika yang kemudian menjadi dasar dari sistem aljabar boolean. Boole menyadari bahwa ada kesamaan antara operasi dalam logika proposisi dan himpunan matematika yang kemudian ia gunakan untuk menyusun sistem operasi yang lebih struktur. Setelah diperkenalkan, konsep aljabar boolean berkembang dan menjadi sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam matematika diskrit, ilmu komputer, dan elektronika. Aljabar boolean menjadi dasar bagi berbagai aplikasi, termasuk dalam perancangan rangkaian digital, sistem kendali, serta pengolahan data dalam basis data dan kecerdasan buatan. Dalam dunia komputer, konsep ini diterapkan dalam pemrosesan bilangan biner yang mendasari cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak, sama halnya dengan cara kerja dari suatu komputer, yaitu dengan menggunakan bilangan biner. Untuk definisi aljabar boolean itu sendiri adalah sebuah sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika. Sistem ini terdiri dari sebuah himpunan B yang memiliki dua elemen dasar, yaitu 0 dan 1. Selain itu, aljabar boolean juga memiliki dua operator biner, yaitu plus atau OR dan times atau kali atau AND, serta satu operator unner yaitu not. Secara umum, sistem aljabar boolean dapat dinotasikan sebagai berikut, di mana B adalah himpunan yang terdiri dari elemen O dan dari elemen 0 dan 1. Operator dalam sistem ini memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi agar sistem tetap memenuhi sifat aljabar boolean. Yang membuat aljabar boolean unik adalah fleksibilitasnya dalam menentukan elemen-elemen himpunan B. Meskipun dalam penerapan digital elemen-elemen ini biasanya berupa 0 dan 1. Dalam beberapa konteks lain, elemen-elemen tersebut dapat berupa true or false, on or off, atau tegangan tinggi atau rendah. Karena alasan ini, aljabar boolean tidak hanya digunakan dalam logika komputer, tapi juga dalam berbagai bidang lain seperti kecerdasan buatan, basis data, sistem kendali otomatis, ataupun elektronika. Selain itu, terdapat beberapa sistem lain yang juga memenuhi aturan aljabar boolean, seperti aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi. Dalam aljabar himpunan, operasi OR dan AND dapat dihubungkan dengan operasi gabungan dan irisan himpunan. Sedangkan dalam aljabar logika proposisi, operator yang digunakan adalah P atau disjungsi, konjungsi, dan negasi. Lalu ada aksioma dasar. Agar sebuah sistem dapat disebut sebagai aljabar boolean, sistem tersebut harus memenuhi 4 aksioma dasar. Aksioma-aksioma ini merupakan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh setiap operasi dalam sistem ini. Aksioma pertama adalah aksioma identitas yang menyatakan bahwa jika suatu elemen dijumlahkan dengan 0, maka nilainya tetap, sedangkan jika dikalikan dengan 1, nilainya juga tetap. Dengan kata lain, berlaku rumus A plus 0 sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan A. Aksioma kedua adalah aksioma komutatif yang menyatakan bahwa urutan operan dalam operasi OR dan AND tidak berpengaruh terhadap hasil akhir. Hal ini dapat dituliskan dalam bentuk A OR B sama dengan B OR A dan A and B sama dengan B and A. Untuk aljabar boolean dua nilai sendiri, salah satu bentuk aljabar boolean yang paling umum digunakan adalah aljabar boolean dua nilai. Dalam sistem ini, himpunan B hanya memiliki dua elemen, yaitu 0 dan 1. Sehingga setiap operasi hanya menghasilkan salah satu dari dua nilai tersebut.
Sistem ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perhitungan dalam rangkaian digital dan sistem komputer modern. Dalam aljabar boolean, dua nilai terdapat tiga operasi utama, yaitu AND, OR, dan NOT. Operator AND yang dilambangkan dengan tanda titik menghasilkan nilai 1 hanya jika kedua operan bernilai 1, sedangkan operator OR yang dilambangkan dengan tanda plus menghasilkan 1 jika salah satu operan bernilai 1. Operator NOT yang dilambangkan dengan tanda petik berfungsi untuk menginversi nilai operan, yaitu mengubah 0 menjadi 1 atau sebaliknya. Lalu di sini ada tabel kebenaran aljabar boolean. Dua nilai memiliki peran penting dalam sistem komputer karena semua operasi dalam komputer berbasis pada bilangan binar, yaitu 0 dan 1. Dan dalam rangkaian digital, gerbang logika dasar seperti AND, OR, atau NOT digunakan untuk membangun operasi yang lebih kompleks seperti operasi penjumlahan dalam prosesor. Jadi kita bisa lihat di sini ada input A dan input B. Dan di sini ada outputnya AND, NAND, OR, atau NOR. Lalu ada ekspresi boolean yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah ekspresi boolean. Ekspresi boolean adalah ekspresi dalam pemrograman yang menghasilkan dua kemungkinan nilai, yaitu benar dan salah, di mana angka 1 menandakan benar atau true, dan angka 0 menandakan salah atau false. Ekspresi boolean digunakan dalam logika proporsional, gerbang logika, dan aljabar boolean. Selanjutnya hukum boolean. Yang pertama ada hukum identitas, di mana A or 0 sama dengan A, dan AN1 sama dengan A. Hukum idempoten, A or A sama dengan A, dan A sama dengan A. Hukum komplement, A or negasi A sama dengan 1, dan A n negasi A sama dengan 0. Hukum dominansi, A n 0 sama dengan 0, A or 1 sama dengan 1. Involusi sama dengan negasi dalam kurung negasi A sama dengan A. Hukum penyerapan, A or AND sama dengan A, dan A or B sama dengan A. Hukum komutatif, A or B sama dengan B or A, AND sama dengan B and A. Hukum asosiatif, A or B or C sama dengan A or B or C. Dan selanjutnya AND and C sama dengan AB and C. Hukum distributif, A or dalam kurung B and C sama dengan dalam kurung A or B dalam kurung A or C. AN dalam kurung B or C sama dengan AND or ANC. Lanjutnya hukum De Morgan, di mana dalam negasi dalam kurung A or B sama dengan negasi A and negasi B. Negasi dalam kurung A and B sama dengan negasi A or negasi B. Dan hukum 0 atau 1. Negasi 0 sama dengan 1 dan negasi 1 sama dengan 0. Selanjutnya adalah contoh soal. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka persamaan berikut adalah A or negasi A dan B sama dengan A or B, dan A dalam kurung negasi A or B sama dengan A dan B. Yang pertama adalah A or negasi A dan B yang menggunakan hukum penerapan, dan selanjutnya A or dalam kurung A and B dalam kurung A negasi A and B itu menggunakan asosiatif, kemudian digunakan hukum distributif, maka hasilnya A or dalam kurung A or negasi A B and B. Selanjutnya kita menggunakan hukum komplement, di mana A or 1 and B. Selanjutnya A or B itu hukum identitas.
Nah, soal yang nomor 2 adalah A dalam kurung negasi A or B sama dengan A n negasi A or A n B, yaitu 0 per 0 or A n B itu menggunakan hukum lemah. Selanjutnya kita hukum identitas di mana menghasilkan A n B. Kita selanjutnya Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Boolean, minterm, dan maxterm untuk kanonik dan juga konversi antar bentuk kanonik. Jadi yang pertama itu adalah fungsi Boolean. Di sini ada contoh-contoh dari fungsi Boolean. Terus di sini ada contoh soal ya. Kita bahas contoh soal saja. Diketahui fungsi Boolean itu ada variabel x, y, z sama dengan x, y negasi z. Berapa nilai fungsi jika x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 0? Jawabannya itu x, variabel x, y, z sama dengan ini guys, x, y, x kali y kali z negasi. Jadi kenapa tadi ini 0 tiba-tiba jadi 1? Soalnya ini z negasi guys, maka jadinya 1. Karena kebalikan dari 0 itu 1. Jadi hasilnya itu 1. Selanjutnya ada minterm dan juga maxterm. Di sini kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Untuk minterm itu adalah suku atau term di dalam ekspresi Boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Untuk maxterm itu adalah suku atau term di dalam ekspresi Boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Contohnya di sini eh, ada fungsi x, y, z di sini. Di sini ada negasi x and negasi y and z. Terus di sini ada plus atau or. Di sini juga sama guys, ada n di sini, ada plus n. Pokoknya di sini dalam bentuk hasil kali di sini. Ini guys, maksudnya kali itu ini guys. Kali plus kali plus kali. Di sini ada 3 bawah term kita. Ini juga ini. Untuk selanjutnya adalah max term. Suku atau term di dalam ekspresi boleh mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Hasil jumlah dan jumlah di sini. Pada fungsi G, X, Z, di sini ada ini guys, ada hasil jumlah ini, dari ini. Jadi dua buah maksud. Selanjutnya, yang kanonik. Ekspresi Boolean yang menyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maksud disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik. Yang satu adalah perjumlahan dari hasil kali atau yang kita kenal sum of product atau SOP. Yang kedua itu ada perkalian dari hasil jumlah atau yang kita kenal dengan product of sum atau POS. Ini contoh SOP dan POS. Fungsi x, z sama dengan negasi x dan negasi y and z or x and y negasi z negasi or x and y and z dikatakan dalam bentuk SOP karena penjumlahan dari hasil kali. Ini kan ada penjumlahan dari hasil kalian. Ini terus nanti ditambah gitu. Yang ini fungsi G juga gitu. Ini dari bentuk pos ini. Produk sum. Jadi yang produk sum itu kebalikannya dari si SOP nih guys. Jadi ditambah dulu baru dikali.
si fungsinya ini. Selanjutnya ada konversi antar bentuk kanonik. Sini langsung kita bahas contoh soal saja biar paham. Misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 variabel. Ada di sini ada guys, ini hasil dari misalnya ada 1, 4, 5, 6, 7 itu yang f-nya, jadi yang negasi f-nya f aksennya berarti komplement dari f itu jadi yang belum guys, yang belum ada 0 kemudian ketiga seperti sini min term 0 plus m2 plus m3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk pos yang tadi ini dalam bentuk SOP. Kita akan berubah ke bentuk yang pos. Kita di sini masukkan saja itu z karena tadi dinegasi yang sini. Kita sambil dengan ini karena ini dinegasi jadinya ini kita negasi semua. Terus ini setelah itu jadi guys, nah ini karena udah jadi or ya bentuk pos jadi udah selesai, jadi maksud sendiri guys. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Lukas Zarenta dengan NIM 530 24 242. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian logika. Rangkaian logika terdiri dari beberapa gerbang dasar. Yang pertama adalah gerbang M, yaitu menghasilkan output 1 jika semua input adalah 1. Yang kedua adalah gerbang OR, yang menghasilkan output 1 jika salah satu input ada angka 1. Yang selanjutnya adalah gerbang NOT, yaitu adalah output adalah kebalikan dari inputnya. Lalu selanjutnya adalah gerbang NOT AND, yaitu kebalikan dari AND. Yaitu selanjutnya adalah gerbang NOT OR, yaitu kebalikan dari gerbang OR. Lalu ada gerbang XOR, yaitu outputnya adalah 1 jika jumlah input 1 ada sebanyak angka ganjil. Lalu yang terakhir adalah gerbang X NOT OR, yaitu kebalikan dari gerbang OR. Maka di sini adalah berupa rangkaian tabel dari rangkaian logika. Selanjutnya adalah penyederhanaan fungsi logika. Penyederhanaan fungsi logika bertujuan untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang digunakan, sehingga rangkaian menjadi lebih efisien. Di sini ada beberapa cara penyederhanaan fungsi logika. Yang pertama adalah yang akan saya jelaskan adalah aljabar boolean. Dalam aljabar boolean ini terdapat beberapa hukum dalam aljabar boolean yang sering digunakan. Yang pertama adalah hukum identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Lalu selanjutnya adalah hukum komplement, yaitu A ditambah A inverse sama dengan 1, yaitu A dikali A inverse sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah idempotent, yaitu A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Lalu ada absorpsi, yaitu A ditambah dalam kurung A dikali B sama dengan A. Yang terakhir adalah hukum distributif, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini adalah contoh penyederhanaan menggunakan fungsi aljabar boolean. Seperti yang terlihat, di sini ada fungsi logika, yaitu F dalam kurung A, B, dan C sama dengan AB ditambah AB inverse C ditambah A inverse BC. Dan cara menyederhanakan aljabar boolean seperti berikut caranya. F sama dengan AB ditambah A dalam kurung B inverse C ditambah A inverse dalam kurung B dan C. Lalu disederhanakan menjadi hasilnya adalah AB ditambah AB inverse C ditambah A inverse BC. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi
AB ditambah BC dalam kurung A inverse ditambah A sama dengan F didapatkan hasil menjadi AB ditambah BC. Ini adalah bentuk paling sederhana dari fungsi logika di atas, yaitu F sama dengan AB ditambah B dan C. Yang kedua adalah metode Carnot map atau Key-map. Dalam metode ini, teknik berbasis tabel untuk menyederhanakan ekspresi logika, lalu memetakan minterm dalam bentuk grid 2x2 atau 4x4 atau bahkan lebih besar. Lalu pengelompokan nilai dalam nilai 1 dalam tabel menghasilkan ekspresi yang lebih sederhana. Berikut adalah contoh penyederhanaan menggunakan Carnot map. Diketahui fungsi logika dalam bentuk minterm F dalam kurung ABC sama dengan sum minterm dalam kurung 0, 1, 2, 5, 6, dan 7. Karena ada 3 variabel yaitu A, B, dan C, maka kita gunakan Key-map dengan 3 variabel yang memiliki 8 kotak karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berikut adalah tabel yang dihasilkan. Dalam setiap satu dalam tabel menunjukkan bahwa minterm tersebut masuk dalam ekspresi fungsi. Yang pertama, caranya adalah kita mengelompokkan angka 1 dalam Key-map. Dalam pengelompokan angka 1 dalam Key-map itu memiliki 3 aturan, yaitu pertama harus berkelipatan 2, yaitu 1, 2, 4 atau lebih, dan seterusnya. Yang kedua adalah bisa berbentuk garis horizontal, vertikal, ataupun persegi. Yang terakhir adalah semakin besar kelompok, semakin sederhana ekspresi akhirnya. Dari Key-map tersebut kita buat 3 kelompok. Kelompok pertama adalah minterm 0, minterm 1, dan 2 sama dengan A inverse. Yang kedua, kelompok kedua adalah minterm 6 dan 7 sama dengan B. Yang ketiga adalah minterm 5 dan minterm 7 sama dengan AC. Maka kita dapatkan hasil menjadi F sama dengan A inverse tambah B tambah AC. Yang terakhir adalah metode Quine-McCluskey. Dalam metode ini cocok untuk jumlah variabel yang lebih besar, yaitu lebih dari 4. Lalu menggunakan pencocokan minterm secara sistematis untuk mendapatkan ekspresi yang paling sederhana. Contoh penyederhanaan menggunakan metode Quine-McCluskey seperti berikut. Diketahui fungsi logika dalam bentuk minterm yaitu F, A, B, C, D sama dengan sum M 0, 1, 2, 5, 7, 8, 10, dan 14. Pertama, kita ubah setiap minterm menjadi bentuk biner. Berikut adalah tabel yang dihasilkan saat kita mengubah semua minterm menjadi dalam bentuk biner. Selanjutnya, minterm dikelompokkan berdasarkan jumlah angka 1 dari dalam biner. Yang pertama, kita menemukan kelompok 0, bit 1 di dalam minterm 0. Dalam bentuk binernya adalah 0, 0, dan 0, yaitu kelompok 1 bit 1 didapatkan hasilnya minterm 1, minterm 2, dan minterm 8, yaitu bentuk binernya adalah 0001, 0010, 1000. Yang kedua adalah 2 angka 1 di dalam bit 1. Yang pertama kita mendapatkan minterm 5 dan minterm 10, yaitu dalam bentuk biner 0101. Yang kedua 1010. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah 3 bit dalam 1. Didapatkan dalam kelompok minterm 7 dan minterm 14, yaitu dalam bentuk biner 0, 1, 1, dan 1, dan juga 1, 1, 1, 0. Setelah itu kita menggabungkan minterm yang berbeda 1 bit. Dalam aturan penggabungan, jika dua bilangan biner hanya berbeda 1 digit, maka kita bisa menggunakan digit yang berbeda dengan tanda strip. Contohnya adalah 0000 dalam minterm 0 dan juga 0001 dalam minterm 1 dapat dihasilkan menjadi 000 strip. Satunya menjadi diabaikan. Maka didapatkan dalam bentuk tabel seperti berikut, yaitu kelompok pertama, kelompok 1, yaitu gabungan dari minterm 0 dan minterm 1
dalam bentuk biner 000 strip. Lalu kelompok 1 yang dapat dari gabungan minterm 0 dan juga minterm 2. Jadi bentuk binernya adalah 0 strip 0. Lalu kelompok 1 juga mendapatkan 1 bit, yaitu gabungan dari minterm 2 dan minterm 10, yaitu dalam bentuk biner strip 010. Lalu ada gabungan dari minterm 8 dan minterm 10, dalam bentuk binernya adalah 1 strip 00. Lalu di sini ada dua terdapat dalam kelompok 2, yaitu gabungan dari minterm 1 dan minterm 7 mendapatkan hasil menjadi 01 strip 1. Dan di sini ada juga yang mendapatkan dua angka 1 bit, yaitu adalah minterm 10 dan juga minterm 14 yang mendapatkan bentuk biner menjadi 1 strip 10. Setelah itu kita bisa menggabungkan lagi jika masih ada. Yang pertama adalah kita periksa apakah ada pasangan yang masih berbeda 1 digit. Jika masih ada, maka kita bisa menggabungkannya lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Maka didapatkan tabel seperti berikut. Gabungan dari kelompok 000 strip dan juga 00 strip 0 dirubah menjadi bentuk biner 00 strip dan strip. Selanjutnya adalah kelompok min 010 dan juga 1 strip 10. Ini tidak bisa digabungkan. Lalu ada kelompok 1 strip 00 dan juga 1 strip 10. Ini dapat digabungkan menjadi 1 strip dan 0. Lalu ada gabungan dari 01 strip 1 dan juga 1 dan 1 strip 10. Ini tidak bisa digabungkan. Setelah kita mendapatkan bentuk tabel seperti ini, kita mendapatkan prime implicance, yaitu kelompok yang tidak bisa digabung lebih lanjut, yaitu adalah 00 strip, yaitu A inverse B inverse dalam kurung. Lalu ada 1 strip 0, yaitu dalam kurung A D inverse. Lalu yang terakhir adalah 01 strip 1 dalam kurung B C D. Maka didapatkan ekspresi boolean seperti tabel berikut. Setiap pola biner mewakili sebuah ekspresi logika. Maka didapatkan tabel seperti berikut ini, yaitu didapatkan biner 00 strip, didapatkan hasil menjadi A inverse B inverse. Lalu dengan biner 1 strip 0 menghasilkan ekspresi logika A D inverse. Lalu biner 01 strip 1 menghasilkan ekspresi logika menjadi B C D. Jadi hasil akhir dari penyeradan adalah penyeradan dari fungsi logika F A B C D sama dengan A inverse B inverse ditambah A D inverse ditambah B C D. Sekian dari saya, Lukas Zarenta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan perencanaan rangkaian logika yang mencakup teknik minimalisasi dengan peta Karnaugh, perencanaan logika, penyederhanaan rangkaian logika, dan keadaan don't care. 1. Teknik minimisasi dengan peta Karnaugh. Pengertian peta Karnaugh atau KeyMap. Peta Karnaugh atau KeyMap adalah metode grafis yang digunakan untuk mencapai ekspresi logika dalam bentuk sum of product atau SOP atau product of sums. KeyMap menyusun semua kemungkinan kombinasi variabel dalam tabel persegi, sehingga memudahkan pengelompokan minterm atau maxterm yang berdekatan. Metode ini digunakan karena lebih cepat dan sistematis dibandingkan aljabar Boolean, terutama untuk fungsi dengan lebih dari 3 variabel. Langkah-langkah minimisasi dengan peta Karnaugh. 1. Membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran dibuat untuk melihat hubungan antara input dan output dari suatu fungsi logika. 2. Gambarkan peta Karnaugh. Peta Karnaugh dibuat berdasarkan jumlah variabel. Yang pertama,
2 variabel sama dengan grid 2 kali 2, 3 variabel ke 2 kali 4 grid, 4 variabel grid 4 kali 4, 5 variabel atau lebih menggunakan 3D atau metode lain. 3. Isi peta Carnot. Masukkan nilai 1 sesuai tabel kebenaran minterm. Yang kedua, masukkan nilai 0 sesuai tabel kebenaran untuk maxterm. 4. Lakukan pengelompokan. Kelompokkan 1 yang berdekatan dalam ukuran 1, 2, 4, 8, dan lain-lain. Harus kelipatan 2. Yang kedua, bisa membentuk kelompok horizontal, vertikal, dan atau melingkar. Yang kelima, tuliskan persamaan logika yang berdasarkan dari yang disederhanakan. Dari setiap kelompok muncul ekspresi logika minimal. Contoh, misalkan ada fungsi f a b c sama dengan sigma 1, 2, 3, 5, dan 7. Tabel kebenarannya a sama dengan 0, b sama dengan 0, c sama dengan 0, f sama dengan 0. Berikutnya a sama dengan 0, b 0, c 1, f 1. 0 a 0, b 1, c 0, f 1. A0, B1, C1, F1. A1, B0, C0, F0. A1, B0, C1, F1. A1, B1, C0, F0. A1, B1, C1, dan F1. Peta Carnot untuk fungsi ini itu sama dengan AB atau C 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, 1, 1. AB atau C 0 dan 1, 0 sama dengan 1, 1 dengan 1 sama dengan 1. AB atau C 1 dan 0, angka 0 sama dengan 1. Setelah menempelkan ekspresi minimalnya, F sama dengan AB plus SM. 2. Peranan rangkaian logika. Gerbang mayoritas atau mayoritas gate adalah gerbang logika yang mengeluarkan output 1 jika lebih dari setengah input bernilai 1. Contoh gerbang mayoritas 3 input A, B, C. F sama dengan B sebuah C, F sama dengan B plus C plus SM. Dapat dirancang menggunakan gerbang AND atau OR. Elf adder adalah rangkaian yang menjumlahkan 2 bit biner dengan menghasilkan output SQM atau S dan carry atau C. Untuk tabelnya A sama dengan 0, B sama dengan 0, S sama dengan 0, C sama dengan 0. Berikutnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, S sama dengan 1, C 0. A1, B0, S1, C0. A1, B1, S0, C0. Persamaan yang pertama S sama dengan A plus B sama dengan X OR. Yang kedua C sama dengan A kali B bisa atau D AND atau N. Rangkaian adder terdiri dari gerbang XOR atau N. Penambahan penuh full adder adalah rangkaian yang menjumlahkan 3 bit biner A, B, dan C. A, B, dan C in. Untuk tabelnya A sama dengan 0, B sama dengan 0, C in sama dengan 0, S sama dengan 0, C out sama dengan 0. A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 1, S sama dengan 1, C sama dengan C out 0, dan seterusnya. Persamaannya yang pertama S sama dengan A plus B plus C in. Yang kedua hitungan AB hitungannya sama dengan AB plus B in plus BC in plus AC in. Full adder terdiri 2 half adder dan 1 gerbang OR. 3. Penyederhanaan rangkaian logika. Penyederhanaan dilakukan mengurangi jumlah gerbang logika sehingga rangkaian lebih efisien. Metode penyederhanaannya ada 3. Yang pertama peta Carnot atau keymap, yang kedua aljabar Boolean,
Boylan. Yang ketiga, metode Quinn-McCluskey atau untuk lebih dari 5 variabel. Contoh misalkan f sebuah b, a b plus sebuah b diusulkan menjadi f sama dengan a plus b menggunakan hukum absorpsi dan dalam aljabar Boolean. 4. Keadaan Donkor. Keadaan Donkor digunakan dalam peta Carnot untuk mengkoordinasi fungsi logika dengan optimal. Kapan Donkor digunakan? Yang pertama, tidak mungkin terjadi, misalnya kombinasi input keadaan yang tidak valid. Yang kedua, output tidak relevan, atau misalnya pada tampilan 7 segmen beberapa kombinasi tidak digunakan. Dalam peta Carnot, nilai Donkor ditandai dengan X dan dapat digabungkan dengan 1 untuk mendapat ekspresi minimal. Contoh, jika f a b c sama dengan sigma 1 2 3 5 dengan Donkor 6 dan 7, maka kita bisa memasukkan X ke dalam keymap dan mengelompokkannya untuk memberikan ekspresi lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.